400 sekian triliun kan untuk Makan siang. satu program makan siang. Ya. Dan Tapi susu 2 itu. ya satu program ada dua ada dua item. satu program ya kan. Iya. Tapi ada yang membanding-bandingkannya 21 program itu ternyata membutuhkan cuma 500 triliun. Katanya begitu. Ini perbandingan yang benar, yang tepat atau seperti apa sebenarnya? Sedramatik itukah? Ini kan kesannya dramatik banget nih. Betul. Satu program 400 triliun, tetapi ada yang berani cuman 500 triliun untuk 21 program. Saya sih merasa ada kesan ini terlalu dramatik gitu. Coba sekaligus dijelaskan tadi. Kalau saya ngelihat, kalau misalnya perbandingannya 500 untuk 21, ya 400 untuk satu. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik, saya rasa kalau misalnya kita mau fair ya, kalau itu sumbernya APBN, saya rasa nggak bisa. Bukan, hasilnya saya percaya lah, orang mau dimakan bergizi akan baik, betul. Itu kita sama-sama yakin lah. Tapi apakah benar akan sampai kepada mereka sesuai dengan nilai gizi yang sudah ditetapkan? Apakah ketika sudah sampai benar-benar mereka konsumsi? Apakah tidak ada potongan di sana-sini? Karena kita bicara tentang 17.000 pulau, ratusan juta penduduk. Kalau Mas Gibran bicara bahwa ini sudah diselenggarakan di 70 negara, 400 juta anak-anak di 70 negara. Saya hitung 400 dibagi 70, ya paling 6 jutaan. Udah deh. Kalau kita ngomong soal ngasih makan ratusan juta orang, ini ngasih makan sedikit orang aja. Udah banyak yang keracunan makanan. Ya, di sekolah-sekolah itu. Itu makanya gitu loh. Jadi ada semacam kekhawatiran bahwa ini tidak efektif sementara dananya begitu besar. Dan kemungkinan besar kalau dijalankan berasal dari utang. Halo Sobat Forum, kembali lagi dengan saya Sebastian Salang dalam acara Kuasa Rakyat. Nah, kali ini Kuasa Rakyat mengangkat topik yang menarik, tapi hot juga, yaitu Pilpres dan prospeknya di 2024. Apakah prospeknya cerah, suram, atau gelap? Nah, kita bahas dalam forum ini. Untuk membahas topik ini sudah ada dua narasumber. Dan satu lagi Bung Rey ini adalah mitra saya sebetulnya. Jadi beliau ini bukan narasumber, tapi statusnya adalah mitra dalam forum ini. Tapi saya perkenalkan dulu, ini narasumbernya Bung Nalar Al-Khoir. Nah, apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Ya. Bung Nalar ini dari Sigma. Ya, Sigma Pi. Lembaga penelitian. Ya. Sebuah lembaga riset. Ya. Nah, beliau nanti akan bercerita banyak dan memberikan ulasannya kita sejauh mana prospeknya di 2024. Lalu kemudian sebelah kiri saya Bung Hardi Hermawan. Bung, apa kabar? Siap, apa kabar? Baik. Bung Hardi ini adalah teman lama, teman aktivis, tapi sekarang dia sebagai seorang jurnalis. Ya, masih jurnalis. Jurnalis ya. Tapi jurnalis harus netral loh, Bung ya. Enggak dong, jurnalis itu berpihak kepada warga, pada kebenaran. Oh gitu. Kalau dalam situasi krisis nggak boleh netral. Nggak boleh netral. Nggak boleh netral, berpihak pada kebenaran. Asik, ini menarik ini, menarik. Kalau Bung Rey, saya nggak perlu perkenalkan. Ini sparring partner. Ini sparring partner saya. Nah, saya ke ini dulu. Saya ke Bung Nalar dulu, ya. Bung Rey juga bisa langsung Nanggapi ya. Menanggapi atau mendebat kalau ada hal yang menarik. Nah, Bung. Aku senangnya debat kamu, Mas. Oh iya. Oke. Nah, bagaimana Bung Nalar melihat pemilu kita 2023 ini dan prospeknya di 2024? Oke. Ya, ini cukup menarik ya di pemilu di 2023 yang nanti akan dilakukan 2024 ya. Jadi kita sekarang punya 3 pasangan. Nah, tapi untuk ekonomi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih jauh nanti untuk beberapa waktu ke depan di 2024, kalau dari sisi pertumbuhan ya, karena kalau misalnya kita berbicara pertumbuhan secara makro itu ada konsumsi, ada investasi dan segala macam. Nah, dari konsumsi mungkin ada sedikit peningkatan ya.
ya untuk itu. Tetapi dari sisi investasi belum tentu. Oke. Karena Sorry, konsumsi karena tahun baru atau bagaimana? bukan. Karena Bukan, ketika ya, satu mungkin ada event. Pemilu. Ya. Ya, dan pemilu itu sendiri kan meningkatkan ya. Betul, Ada betul. pembagian. Ada belanja, Ada banyak belanja, belanja. banyak belanja ya. Nah, belanja. Spanduk, baliho, Betul. ya kan? Ada Potong-potong hewan. Betul. Serangan pelajar. Oh. Iya. Itu. Ada bansos kan, Ada itu bansos. juga Ah, itu juga oke. ada belanja-belanja baik pemerintah, rumah tangga. Nah, tapi belum tentu di investasi karena Betul. pemilu itu kan investor wait and see. Kita kemana nih? Hmm. Program siapa dan siapa yang akan menang? Program yang mana yang akan dijalankan kan seperti itu. Oke. Nah, itu yang ditunggu oleh investor-investor sebenarnya. Apalagi kalau di 2004 ternyata pemilu itu 2 periode. Makin panjang. 2 putaran. Wait and Oh, see-nya. dua putaran. Iya. Oh, sorry, 2 putaran. Wait and see-nya makin panjang. Oke, berarti begini, kalau kita ngomong soal prospek, kira-kira sampai bulan Februari, duit yang mengalir beredar di masyarakat itu masih Ya, relatif cukup lah ya. cukup tinggi ya. Jadi masyarakat boleh senyum nih. Boleh. Apalagi Nah, ditambah bansos-bansos dari program pemerintah itu ya. kalau 1 putaran, berarti berhenti di bulan Februari. Ya, betul. Kira-kira pasca bulan Februarinya apa yang terjadi? Duit berhenti nih di bulan Februari. Pasca Februari, apa yang terjadi? Kalau 2 putaran kan masih lanjut. Nggak, ini kalau 1 putaran. Kalau 1 Ya, putaran. Kalau 1 putaran. Nah, kalau 1 putaran berarti investornya kan tadi ada beberapa komponen, ada konsumsi dan investasi. Nah, udah mulai nih ngelihat kan ada visi misi. Kan visi misi dari berbagai calon ada 1, 2, 3 visi misinya bisa dilihat. Nah, kemana yang akan dilanjutkan, kemana yang menjadi prioritas gitu. Nah, sayangnya di debat ekonomi kemarin untuk program prioritas itu seingat saya dari 01, 02 tidak terlalu banyak, justru di akhir closing statement itu Pak Mahfud 21 program prioritas. Nah, di situ yang mungkin yang beberapa hal tertancap di masyarakat atau mungkin beberapa investor sekalian di situ. Oh gitu ya. Iya. Di nomor 3. Itu kalau nomor 3 menang. Betul. Kalau misalnya nomor 2 menang ya bisa beda lagi kan gitu. Makan siang lah. Ayo bisa. Susu. Bisa kan iya, iya. susunya masih impor. Itu beredar. Susunya masih impor. Mungkin ada Nah. investasi yang masuk untuk Nah ini Bung Rai, ini menarik ini. Salah Nah, satu. ini ya, makan siang tuh baru di debat itu saya dengar ya. Saya dari dulu Nah berpikir justru itu. Itu yang teknisnya kayak apa gitu loh. loh. Itu Ya yang makan saya, siang aja kok nggak ngerti tensinya dibagi ya makan. Iya, makanya. Oh, udah selesai. Dia mau nanya. itu yang saya mau tanya Bung Ah, Rai. ya. Udah langsung nangkep ya. Ya kan? Ya. Itu yang saya mau tanya Bung chemistry-nya Rai. udah Ya. dapet. Mau Chemistry-nya. tanya Bung Rai. Iya, iya. Kebayang itu kasih makan orang yang ratusan juta. Itu gimana korupsinya? Ya, ada. Kalau saya kesulitannya ada 2, Mas. Ya. Pertama tentu saya soal sejauh apa transparansi dari penggunaan dana ini, budget ini. Kan hitung-hitungannya kan 300 triliun per tahun. Tuh. 400. 400, ya. 440 triliun. Kata mereka jadi 300, bukan 400. Ya mungkin kalau Enggak, yang disampaikan waktu itu 400 triliun lebih. Oke, 400 kan? Iya. Ya, nggak bisa bayangkan. Uang gede banget tuh. betul. 400 triliun untuk konsumsi itu tinggi ya. Iya. Jadi kita masih bisa running lah dengan 400 triliun. Ini yang Anda tanya tadi itu dengan gimana nih transparansinya, itu juga tidak terbayang oleh saya. Nah yang kedua adalah teknisnya kayak apa. Nah cuman waktu ketika saya bertanya teknis-teknis itu kan Ini sedikit. bansos yang bahan Ini mentah aja dikorup loh. Apalagi yang udah jadi. Ini makanya. Jadi kalau kita dengar penjelasannya Gibran waktu debat Cawapres itu, ini akan berefek katanya kepada warteg-warteg macam-macam. Jadi dari situ mungkin kita bisa tangkap secara teknis akan ada nanti sekian banyak warteg yang setiap siang sudah menyiapkan makanan untuk para masyarakat. Pelajar. Oh, untuk para pelajar dan seterusnya, Pelajar. seterusnya itu. Gitu. Jadi kita tidak tahu menunya kayak apa, ininya kayak apa, dan sebagainya. Mesti karena- bergizi lah. Oh iya, asumsi kita begitu. Tapi kan Ya seringkali ngapain dibikin program kalau nggak ada gizinya? asumsi begitu. Asumsi. Kan tahu tempe juga ada gizi. Di atas Apa? atas. Ya, Iya. kan tahu tempe juga ada gizi tuh. Apa Nah, aja seringkali kan yang kita temukan dalam pengalaman kita sehari-hari, ini karena background kita punya banyak pengalaman dengan itu kan. Budget sekian, tapi begitu kelihatan paketnya, kita hitung-hitung nggak akan sampai segitu deh. Iya. Kan Coba seringkali. hitung dulu. Bukan. Saya mau belajar pengalaman soal hubungannya dengan transparansi itu. Oh. Ya kan, kalau kita kan punya background di kepala kita nih. Dalam beberapa kasus, budget kita naikkan sekian, tapi ternyata konsumsinya Kalau ternyata satu anak 10.000 satu menu, Ya, mungkin nyampe nya berapa?
8.000. Oh, bagus kalau Itu 8.000. kira-kira. Coba berapa? Gitu. Nalar Itu enggak, karena ini makanan yang ini, teknisnya belum ada. Belum karena ada. ini Belum makanan ada bergizi. Iya. Satu anak itu 100.000. Ya enggak lah. Nyampenya di bawah 10.000 ya kita nggak tahu, ya kan? Oke, nah tapi sebelum kita ngomongin, jangan langsung ngomong soal ini, jangan langsung ngomong soal makan siang dong. Kita ngomongin soal tadi prospek, kita ngomong soal prospek. Prospeknya itu kalau satu putaran, Atau gini, pertanyaannya dirubah. Kalau nomor 1 yang menang, kira-kira prospek 2024 seperti apa? kelihatannya akan berubah 180 derajat dari situasi sekarang. Ada yang lebih baik atau lebih buruk? Nggak tahu, cuman tema dia yang dia usung adalah perubahan. Oke. Tema yang dia usung adalah perubahan, lalu kemudian sewaktu menjadi gubernur DKI, Pak Anies itu kan punya reputasi yang juga tidak melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Unggulan khususnya. Normalisasi sungai nggak lanjut, lalu kemudian juga RPTRA. Oh, tapi nggak memperlebar lanjut. Jadi, trotoar, Bung. memperlebar trotoar. Jadi kan baru lagi nih. Mempersempit jalan, memperlebar trotoar. Yang jelas dia sepertinya akan mengubah program dan proyek dari pemerintahan ini secara frontal sekali, secara berbeda benar. Jadi akan muncul sosok presiden dengan program yang sama sekali baru. Yang pasti IKN dibatalkan, IKN sepertinya tidak berlanjut, tidak berlanjut. Tidak menjadi prioritas ya. tidak diminati, Bukan, tidak cuma sepertinya. tidak cuma tidak menjadi prioritas, memang Tidak berminat. tidak dilanjutkan. Tapi ada yang lucu. Itu kalau sebenarnya. nomor 1. Nah, jadi kalau tadi bicara nomor 1, saya coba lanjutkan ya. Ya. Kan temanya perubahan. Hmm. Tapi kalau kita coba sandingkan ya dengan targetnya Bappenas 2029 misalnya, angkanya nggak terlalu beda sebenarnya. Oh, Perubahannya di mana? Sebenarnya itu misalnya inflasi 2-3% sama, pengangguran terbuka 4% sama, terus pertumbuhan ekonomi 5,5-6,5%. Ya Kurang mungkin lebih gini, sama dengan mungkin Bappenas. targetnya sama, tapi mau jalan yang berbeda untuk mencapai target yang sama ini. Istilahnya yang berbeda. Istilahnya. Yang berbeda gitu ya. Paling Ya, istilahnya ya. kan? Itu juga istilahnya, istilah jargonnya digunakan. Itu track recordnya juga ya. Ya, itu. Oke. Nah, kalau nomor 2. Nomor 2, Pak Prabowo dan Ini Pak Gibran. hasil survei semua ini lagi tinggi-tingginya loh. Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini selalu mengutarakan bahwa dia akan meneruskan program Pak Jokowi. Apa yang diteruskan? Segala hal yang menjadi program prioritas lah, program strategis nasional mungkin akan dilanjutkan dan lain sebagainya. Cuman saya ngelihat karakter Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini seolah-olah agak boros. Bro, jor-joran. Makanya itu tadi, makan siang saja habis 400 T. Untuk makan siang saja. Betul. 400 T itu kan kira-kira sekitar 20% APBN, itu anggaran pendidikan, Bos. Jadi Ya. cukup boros. Dan Betul. sebelum-sebelumnya ketika menjadi Menteri Pertahanan kan kita lihat, untuk food estate habis berapa triliun. Untuk beli alutsista habis berapa triliun. Jadi dia agak Dan itu kita belum bicara soal jor-joran hasil dalam- ya. Belum. Baru bicara soal anggaran. Ini bicara soal cost, soal biaya. Dia agak jor-joran dalam mengeluarkan uang. Mungkin karena latar belakangnya nggak pernah susah. Kalau food estate kan sebetulnya bukan dia. Ya tapi dia jalankan toh. Iya, tapi Iya. itu lebih karena ada perintah dari Pak Jokowi untuk melaksanakannya, yang sampai sekarang kita nggak tahu apa hasilnya. Ya. Jadi maksudnya kalau kebijakan ini adalah kebijakan Pak Jokowi, tapi hasil kerjanya ada di tanggung jawab dia. Itu Tapi kan pembiayaannya, Oh, iya. Pak Jokowi kan nggak menentukan ini duitnya sekian kan. Enggak, beliau yang mengatur soal Ya, pembiayaannya ya, itu. Dan ya. ternyata terbilang besar, Besar, mahal, sangat fantastis. sangat fantastis. Dengan hasil cuma singkong aja ya. Oke, jadi kalau nomor jagung 2 yang sekarang. menang, Sekarang jagung, beda Tapi menteri. polybag. kalau Polybag. kalau nomor 2 yang menang, Nah, itu berarti ada anggaran proyek-proyek yang sangat fantastis. ya, kelihatannya semacam itu. Ya kalau untuk makan siang aja habis 400 triliun, 400 ya. Makan malam berapa dong? tahu dengan makan malam. Ada susunya. Iya. Jadi akan membuat peternak-peternak sapi di Australia dan New Zealand mungkin lebih senang gitu, karena bisa jual susu ke sini. Oke, kalau nomor 3. Kalau nomor 3, saya kira ini juga akan melanjutkan Pak Jokowi. Cuman kalau melihat pola kerjanya, ya dia tidak akan sejor-joran penggunaan anggarannya nomor 2.
Nah, ada satu yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden nomor 3. Salah satu akar masalah bangsa kita kenapa nggak maju itu adalah korupsi. Iya. Bagaimana, Bung, sebagai Ini ekonom menarik melihat ya. ini? Ini menarik ya. Karena kalau kita coba flashback ya, kan salah satu ekonom ada Pak Smitro sebenarnya. Bapaknya Ya kan? Pak Prabowo, Bapaknya iya. Pak Prabowo sendiri sebenarnya kan. Ya. Itu kan tahun 93 kalau nggak salah, beliau juga pernah mengungkapkan bahwa dari anggaran kita ketika dari pengeluaran pemerintah itu 30% kurang lebih bocornya. Jadi ada sekitar kurang lebih segitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud mungkin bisa jadi benar kan gitu. Ya, dengan mungkin beliau karena beliau Menko Polhukam mungkin punya beberapa informasi kan gitu. Nah, beliau melihat celah-celah itu di situ dari kebocoran-kebocoran ya. Sebenarnya kan Pak Prabowo juga di tahun-tahun Pilpres sebelumnya juga berkata seperti itu gitu. Dan Prabowo Jadi, sekarang nggak mengucapkan itu Betul. lagi. Udah nggak bocor. Betul. Nah, itu sebenarnya kita pertanyakan loh. Sekarang kok berbeda gitu. Iya. Tapi memang makan siangnya sama. Iya. Makan siangnya sama. Cuma menarik juga itu ya. Pak Prabowo, mengapa kali ini istilah bocor tidak muncul lagi ya? Iya, benar. Nah, ini kita break dulu ya. Oke. Saking menarik. Lupa break. Tapi oke, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan diskusi kita dalam Kuasa Rakyat. Nah, saya lanjut dari obrolan kita tadi sebelumnya, ini soal korupsi. Ya, dalam debat-debat presiden sebelumnya itu selalu menarik, satu soal korupsi, yang kedua soal sumber daya alam. Itu selalu diangkat terus-menerus gitu. Dan kali ini kayaknya pasangan nomor 2 nggak terlalu banyak bicara soal sumber daya alam, bicara soal kebocoran ya. Gitu. Tapi sebaliknya nomor 3 itu dia kencang sekali soal korupsi. Begitu. Bagaimana Bung Ray melihat? Iya, ini ada pergeseran itu sebetulnya kan. Kalau 2019 yang lalu itu saking kencangnya Pak Prabowo mengemukakan istilah bocor itu sampai viral lah istilah bocor. Iya. Kan? Sampai podiumnya remuk. Iya. Oh, itu ya. Bocor ya. Gitu Soal ya. sumber daya alam. Tapi aneh bin ajaib seperti berbalik 100%. Bahkan baik capresnya maupun cawapresnya tidak berbicara tentang itu. Bahkan ketika cawapres 03 mencoba masuk pada isu itu. Ternyata nggak ditanggapi oleh 02 kan. 02 lebih fokus tetap soal keberlanjutan. Nah, pertanyaannya sebetulnya, Mas, apakah mereka menganggap di era Pak Jokowi ini kebocoran itu tidak masalah atau tidak? Itu pertanyaannya dulu tuh. Atau bisa juga yang kedua, merasa bahwa tidak cukup legitimate untuk bicara soal kebocoran ketika Pak Mahfud ada. Betul. Artinya secara personal, Kalah roh ya. ya, secara personal Pak Mahfud lebih legitimate untuk bicara soal korupsi ketimbang tentu bisa kita bisa nomor 2. mungkin andaikan karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam setidaknya 2 mungkin 3 kali sudah berhadapan langsung dengan kasus. Bahkan beliau pernah dipanggil ke DPR terkait dengan sebutan beliau dengan adanya apa yang disebutkan bocor-bocor itu sebetulnya ya. Kementerian Keuangan waktu itu Kementerian ya. Keuangan. Itulah contoh-contoh yang sebetulnya disebut dengan bocor. Ini yang menarik adalah kan memang sempat kita dengar misalnya Menhan sempat menyelamatkan berapa 40 sampai 50 triliun seingat saya ya. Katanya begitu tuh. Tapi kita nggak tahu di aspek mana. Karena kan kemudian terdengar berita soal pembelian pesawat yang ternyata pesawat bekas. Gitu. Kemudian juga sampai sekarang saya kira mungkin saya yang kurang informasi tapi boleh ya kalau saya kurang informasi tolong dijelaskan. Satu soal pesawat, lalu kemudian yang kedua soal satelit. Itu yang heboh sekali. Ya, dan yang ketiga adalah soal food estate. Nah, ini dananya seperti apa sih sebetulnya gitu. Dan ada yang secara kasat mata misalnya menanyakan itu pohon-pohon yang ditebang kemana dan sebagainya gitu. Nah, artinya kalau Anda tadi menyebutkan boleh jadi pasangan 02 ini merasa wibawanya
nggak terlalu kuat kalau berbicara soal korupsi. bocor-bocor ini dibandingkan dengan 03 gitu. Bisa saja karena itu tadi kita sampai sekarang misalnya menunggu dana food estate itu kemana, terus pohon-pohonnya bagaimana, ya kan mesti harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, tuh. ini Betul. saya ke apa namanya Bung Nalar sebagai seorang researcher gitu ya. Tadi nyambung antara tadi kita singgung di segmen awal bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu senang dengan program-program yang sangat wah gitu, dengan anggaran yang sangat besar. Ya. Lalu kemudian ini benar. lalu kemudian nyambung di Bung Nalar bisa Nah, bisa mungkin lebih jelaskan. kita yang kedua ini kan soal korupsi. Apakah ada kaitan? Kenapa 02 itu jarang bicara soal bagaimana memberantas korupsi, bagaimana mencegah kebocoran? Nah, sebelum ini saya juga ingin nanyakan soal data ini. Kan 400 sekian triliun kan untuk Makan siang. satu program makan siang. Tuh. Ya. Dan susu 2 itu. Ya, satu program ada dua. ada dua item. Satu program, ya kan? Tapi ada yang membanding-bandingkannya. 21 program itu ternyata membutuhkan cuma 500 triliun. Katanya begitu. Ini perbandingan yang benar, yang tepat atau seperti apa sebenarnya? Sedramatik itukah? Ini kan kesannya dramatik banget nih. Betul. Satu program 400 triliun. Tetapi ada yang berani cuma 500 triliun untuk 21 program. Saya sih merasa ada kesan ini terlalu dramatik gitu. Coba sekaligus dijelaskan yang tadi. Kalau saya ngelihat, kalau misalnya perbandingannya 500 untuk 21, Ya, 400 untuk satu. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita balik, saya rasa kalau misalnya kita mau fair ya, kalau itu sumbernya APBN, saya rasa nggak bisa. Ya, nggak bisa maksudnya? nggak cukup, karena anggaran yang lain kan bisa dipakai. Ya. Bukan yang buat pendidikan yang lain, buat kesehatan yang lain, kan gitu. Kalau kita harus fair ya di sini ya. Karena kalau misalnya kita harus melihat anggaran 500 dan 400, ini bukan sekedar angkanya, tapi sumbernya yang harus kita benar-benar klarifikasi apakah hanya APBN atau enggak. Kan bisa jadi ternyata ada modal dari luar, utang, atau mungkin juga misalnya 21 program itu kalau nggak salah, seingat saya salah satunya ada soal satu puskesmas, satu desa, satu paskes, satu nakes. Ya, nah Satu itu rumah, satu sarjana. betul. Nah, Betul. nah mungkin yang saya berpikir yang soal desa ya, itu juga bisa sebenarnya dari anggaran yang udah dibagi, ada dana desa yang kemudian didistribusi ke daerah. Nah, dari situ kan juga sebenarnya bisa. Ya, jadi bukan dulu yang dari APBN dialokasi khusus, gitu loh. Itu juga bisa. Jadi nggak hanya melulu APBN, APBD juga bisa. Ketika itu memang dimungkinkan. Nah, makanya sebenarnya kan yang kita bingung itu adalah tadi sebenarnya kita singgung di awal, 400 triliun satu program, mekanisme teknisnya seperti apa? Kan gitu. Ya, kalau selain teknik juga, itu 400 triliun tadi identik dengan 20%. Ya. Bung. Kita bicara soal program pendidikan selama ini, anggaran pendidikan selama diatur dalam konstitusi itu 20% untuk pendidikan. Betul. Begitu. Tapi ini datang dengan hanya untuk makan siang aja, 400 triliun. Ini menarik, Bas. Ini menarik ya. Bos, 400 triliun tuh sehari 1 triliun lebih. Satu hari, betul. Jadi kalau ikut analogi dari bapaknya Pak Prabowo, Pak Mitro, yang 30% itu bisa dikorupsi, ini berarti sehari bisa 300 miliar itu bocornya. Itu Pak Sumitro yang bilang ya. Saya tahun menarik tadi 93. pancingan dari Sebastian itu. 20% anggaran APBN ke pendidikan itu basisnya konstitusi loh. Iya. Dan itu pun kadang-kadang Itu berat. sulit Itu berat. Basisnya itu. Dan 20% itu tidak semuanya ke Kementerian Pendidikan. Itu disebar di semua Kementerian Agama. Ini hanya untuk makan siang. Lah, ini makan siang yang kebijakannya mungkin ya kalau disetujui oleh APBN jadi undang-undang kan. Loh, Sekarang kalau belum. kalau nanti nggak ditolak oleh DPR-nya. Ya nggak jalan lah kalau ditolak. APBN loh itu. Nah, sekarang Bisa. pertanyaannya, kalau kenyataannya nanti misalnya, saya nggak tahu apakah 20% APBN itu di jalan atau belum? Jalan. Pendidikan jalan. Udah jalan. Cuma begini, memang konstitusi menetapkan 20%. Tapi jangan membayangkan 20% itu semua
itu Alokasikan. diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Nah, Ya, artinya itu bertahap. tersebar di semua kementerian. Ya, yang yang akhirnya urusannya nggak jelas juga. training Artinya Bung gitu. Sebas, Gitu. Termasuk mekan- pelatihan apa segala di macam. dalam- Iya benar, Masuk termasuk begitu. pelatihan, ternyata sosialisasi. Betul. di dalam prakteknya cara pengelolaannya, cara pengalokasiannya itu beda. Ya. Kan begitu. Ya. Kalau yang 400 triliun itu kan bayangan kita tomplek-pek 400. Ya. Pokoknya dia udah langsung Ya. masuk kamar program makan gratis 400 itu. Ya, Nggak kalau bisa untuk- diganggu gugat gitu loh kira-kira. Kalau untuk beli nasi ya emang begitu caranya, susah kan Ya, kalau itu dengan dia cara maksud saya. lain. Nah, Iyalah. yang saya mau katakan itu untuk pendidikan saja sektornya beda-beda. Kan? Hmm. Dan itulah yang disebut akumulasi yang 20% kan. Tapi untuk makan siang kamu harus alokasikan dulu nih dari APBN Hmm. 400 khusus makan Ya. siang tuh. Dan itu harus kalau skemanya UMKM itu harus dibayar langsung. Langsung, Kenapa? ya. Dia butuh cash flow yang Ya. cepat. Betul. Hmm. Jadi nggak sesederhana bilang nanti yang ngelola UMKM enggak. Ya. Artinya Gini, gini, loh. Bung. Nggak bisa Artinya tempo gini. bayarnya. Artinya gini, Nggak bisa tempo. kalau nomor 2 menang, Hmm. itu 20% untuk pendidikan, Hmm. 20% untuk makan Makan siang. siang. Udah habis 40%, Bos. 30% bayar cicilan Ya, utang. Dan 30%. birokrasi, jangan lupa. Nanti Berapa gaji persen? belakangan itu tadi, itu. gaji lah masuk Belakangan. dulu. Iya. Jadi udah habis ini. Jadi 20, birokrasi 40. berapa? Ya. Biasanya itu hampir 60. Birokrasi, biaya operasional segala macam 60%. Loh, pembangunan Udah Ada. habis. Bayar utang belum, Bos? Gede itu. Ya. Utang tuh 2, jangan lupa. Pokok dan bunga. Ya. Gede Nah, itu. tahun lalu aja kita bayar bunga 390 sekian. Jadi ya 400 juga. 400 juga. Itu masih Kalau bunga. bayar utang aja 400, Masih bukan bunga. 20% juga. Masih bunga. Enggak, Belum itu, pokok. tapi itu kan artinya 20% lagi dari Iya. APBN kan. Ya. Jadi udah 60%. Sisa cuma 40%. Iya. Asumsinya kan begitu ya. Iya. Nah, APBN sekarang udah berarti- naik. APBN APBN sekarang tuh udah lebih gede. Jadi Berarti udah ngutang lagi. Nah, jadi itu sekarang 15 lah. Yang 400 itu udah 15%, Iya. bukan Oke. 20 Sekarang lagi. 3.117 kurang lebih Oke. sih. Jadi 15 buat bayar utang, 15 bunga utang, 15 untuk makan siang, 20 untuk pendidikan, udah 50% sendiri. Sebetulnya Udah selesai. gini. Konsen saya sebetulnya di forum ini itu adalah bagaimana cara 02 menatap masa depan dengan tadi anggaran-anggaran yang fantastis itu, dan 03 melihat masa depan yang menitik beratkan pada bagaimana kebocoran itu dibereskan. Karena sebetulnya yang ada yang kita miliki ini sebetulnya udah luar biasa. Cuma karena terjadi kebocoran di mana-mana, maka kemudian rakyat tidak mendapat apa-apa. Ya, Kan itu ya, konsep. ya, Jadi ya, ini ya. kan dua cara pandang yang sama Betul. sekali berbeda. Gitu. Hmm. Nah, bagaimana Bung mengomentari itu? Ya, bahwa setiap negara berkembang ketika dia ingin menaikkan kapasitasnya menjadi negara yang lebih baik, memang biasanya dia harus memberantas dulu korupsinya. Itu yang terjadi di Korea, itu yang terjadi di Taiwan, itu yang terjadi di Singapura. Jadi nggak ada negara maju yang Nggak- korup gitu ya? Bukan, nggak ada negara berkembang yang tumbuh menjadi negara maju, Kalau masih korup? kalau masih korup. Hmm. Yang ada balik lagi ke negara berkembang lagi, terjadi ke Argentina, terjadi ke Brazil, terjadi ke negara-negara seperti Mesir, dulunya udah bagus, Turki, turun lagi karena korupsi. Tapi kalau negara berkembang ini ingin maju menjadi negara yang lebih baik, udah benar tadi korupsi diberantas. Yang kedua, land reform yang benar-benar. Jadi setiap orang punya faktor produksi. Jadi Itu yang dirimu mau harus mengatakan nggak cukup hilirisasi nih. enggak lah. Apalagi kalau hilirisasi digital itu kan karang-karangan aja nggak ada di sini. Hmm. Saya juga bingung. Jadi kalau kita bahas hilirisasi Iya. nanti itu jadi panjang dan jauh karena kalau misalnya kita mau contohin aja hilirisasi kan nikel sebenarnya itu sumber daya alam. Dan itu masih Iya. perdebatan soal Itu kan hilirisasi. ibaratnya kita baru ambil barang satu ketok kirim, belum jadi apa. Iya, iya. Intinya value editnya belum Belum, sebegitunya. belum optimal, Gitu loh. ya. Jadi masih kayak jualan aja Ya, di ya. situ. Jadi belum secara nilai sih belum gitu. Untuk hilirisasi yang di contohnya di nikel ya. Itu belum saya rasa. Jadi, Nah sekarang kita kembali lagi. Seberapa besar prospek kalau kita bandingkan dua cara pandang tadi, seberapa besar prospek jika orang-orang ini menjadi pemimpin di negeri ini dari pemilu 2024? Bandingkan dua hal tadi. Ya, kalau benar-benar korupsi ini bisa diberantas, paling tidak 50% lah. Nggak usah semuanya korupsi itu bisa kita habisin, 50% aja. Iya. Itu saya kira loncatan kemajuan yang bisa dialami oleh Indonesia itu mungkin ya bisalah tumbuh double digit.
10%, 11%. India yang negara begitu besar, ketika melakukan upaya-upaya penegakan hukum, bisa dia sampai 11, 12. Dia sudah besar, tumbuhnya besar lagi, makanya melesat dia mendekati Cina Nah, perekonomiannya. ini Bung Rey. Itu yang penting, Imam. Pertanyaannya, paslon nomor 1 sama nomor 2 hampir tidak menyinggung masalah korupsi. Begitu. Apa yang Anda lihat? Sebagai isu ya, Iya, iya. sebagai isu gitu. Tidak Nah, masuk kalau- dalam agenda prioritas. Enggak, kalau 01 saya kira saya nggak terlalu terkejut karena kan mereka mengandalkan lebih pada rekam jejak. Rekam jejak mereka waktu di DKI misalnya ya cukup bagus dalam konteks menurut mereka tentu ya, bukan versi saya, cukup bisa diandalkan untuk mengatakan bahwa mereka berada dalam barisan anti korupsi. Gitu. Jadi mereka merasa nggak perlu lagi secara lisan diungkapkan, cukup dengan data-data itu. Menurut mereka, banyak bacaan saya ya. Yang menarik ini adalah 02. Dari orang yang begitu kencang Menggebu-gebu, ya. buat isu soal kebocoran-kebocoran di Pilpres sebelumnya, sekarang bahkan tidak terdengar lagi berbicara soal korupsi. Gitu. Bahkan ketika dipancing oleh 03 kan. Iya. Kalau debat itu kan, 03 betul, itu kan betul. fokusnya cuma itu kok. Iya. Nggak usah terlalu panjang kita berdebat soal ini, soal itu. Kalau saja korupsi seperti yang Anda sebutkan tadi itu, korupsi ini bisa kita tekan, entah berapa persennya lah. Bisa kok pertumbuhan, makanya mereka mengatakan pertumbuhan kita di 7%. Berapa? Ya, 7%. 7%. Pak Mahfud 7%. Nah, 7%. nah ini saya jadi ingat. Termasuk seingat saya soal pajak kan. Ya, Kan seingat saya 02 itu nggak berbicara soal kenaikan pajak, penambahan rasio pajak kan. Setelah beliau itu kan. dia bicara. Dia- Nomor satu. Enggak, maksud saya dia nomor nggak dua, bicara. nomor Dia dua. hanya nomor 3. Dia hanya bicara soal kalau korupsinya bisa kita cek. Ya, Oh iya, Iya. iya, iya. Ya, Betul, kan? yang bicara kita pajak akan dengan sedikitnya 02. pajak kita naik, rasionya juga naik, betul. kata beliau kan. Justru yang nggak kebayang oleh beliau itu, Anda nggak berbicara tentang korupsi, tapi berbicara kemudian perluasan objek pajak kan kira-kira gitu. Kebun Kebun binatang. binatang. Ya itu istilah beliau yang kemudian. Aku nggak tega menyebutkan itu soalnya. Itu istilah biasa, itu istilah lazim di kalangan ekonomi, di kalangan perpajakan, istilah itu biasa. Oke. Sampai pada tahap jangan berburu di kebun binatang. Setelahnya itu nggak lazim lagi. Ya. Bicara soal menggemukkan segala iya. macam, nggak pernah ada lagi. Tapi kalau sampai jangan berburu di kebun binatang, itu biasa. Ya. Sama dengan Bastian gitu misalnya kan, jangan memancing di akuarium ketika masuk ke kawasan akuarium gitu. Oke. Nah itu sama seperti Ya, itulah oke. kira-kira. Kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi dalam Kuasa Rakyat. Nah, tadi menarik kita diskusi di segmen berikutnya. Sekarang kita masuk, saya mau menyinggung sedikit Segmen soal sebelumnya ya. ya, segmen sebelumnya. Nah, kita membahas soal pajak ya. Karena itu kelihatannya dalam pembahasan berbagai platform media sosial itu sepertinya Gibran itu hebat sekali karena dia bicara soal rasio pajak. Tax ratio. Ya kan? Ya. Tax ratio. Lalu kemudian didebat sama Pak Mahfud, tapi orang tidak menangkap substansinya. Ya. Nah, tapi gini, saya mau menyinggung dua hal. Satu soal pajak, yang kedua soal utang. Kalau bicara soal utang ini kan jadi kayak momok buat bangsa kita dan itu isu yang luar biasa. Satu. Yang kedua, kalau bicara soal pajak, kondisi masyarakat kita sekarang ini, itu situasinya udah luar biasa tertekan. Nah, bagaimana kalau dibebani lagi dengan pajak gitu? Atau investor. Kalau kita ingin menarik investor dalam rangka menggemukkan binatang-binatang tadi itu, kan teorinya kan mesti mendatangkan banyak investor. Iyalah. Tapi kalau ini pajak yang sangat tinggi, siapa yang mau datang, bro? Nah, gimana sebagai ekonom mau melihat itu? Ini kita bicara soal debat dulu ya. Ya. Nah, kan dikatakan dari paslon cawapres ya 02 itu bahwa tax ratio 23%. Sebenarnya nggak 23%, mungkin beliau agak lupa. Itu bukan tax ratio tapi pendapatan negaranya in total. Ya. Itu keliru lagi tuh. Program dia. Itu. Programnya dia divisi misi. Jadi dia kesulit tuh. Bukan tax, kalau tax ratio ya hanya pajak.
kita kalau misalnya bicara ada pajak tuh, pendapatan negara tuh ada perpajakan, ada hibah juga di dalamnya, ada PNBP penerimaan negara bukan pajak, gitu. Ya, Jadi kalau artinya itu keliru juga dia menyebutkan itu. clear kalau kita baca visi misinya mereka, gitu. Dia salah membacakan visi misinya sendiri. Iya, Itu aja yang terjadi. 23% Iya, itu iya. total pendapatan negara. Oke. Yang isinya ada perpajakan, baik pajak maupun bea cukai, Iya, terus PNBP. kemudian PNBP, hibah, dan lain-lain ya. Itu baru 23%. Tapi yang menarik adalah 23% itu angka yang sangat besar ya menurut saya. Karena kalau misalnya kita bicara perpajakan aja, itu di target tahun ini tuh hanya sekitar 9,6. Ya, hampir 10%. Tahun depan 10,2. Ya. Dan kalau misalnya kita tambah dengan PNBP itu sekitar 2 sampai 2,5% PNBP plus hibah, berarti kan at least kalau kita genepin 13-an ya. Nah, untuk naik menjadi 23 itu kan 60%-an. Ya kan? Nah, itu extra effort sekali gitu loh. Dan how to-nya sayangnya nggak bisa dijelaskan. Iya. Nah, hanya tadi menggemukkan. Ya, perluasan. Iya, perluasan dan Meluaskan kebun, pemgemukan, gitu kan. meluaskan kebun binatang. Iya, memperluas kebun binatang. Nah, itu juga sayangnya tidak dibilang seperti apanya gitu Ya, kan. ya. Nah, itu kan Memperluas kebun binatang itu nggak jelas. Mau menambah binatangnya atau karena binatangnya sudah digemukkan, iya, jadi butuh area yang Ya, lebih gitu. luas. Gitu. betul. Nggak tahu kan? Karena memang hutan itu aja tidak kan lazim. lebih luas hutan. Analogi Gitu. itu tidak lazim sama sekali di dalam karena komunikasi di bidang seingat saya, kalau ekonomi saya dan nggak pajak. salah, begitu beliau mengatakan kita akan melakukan penggemukan, itu solusinya adalah makan siang itu. Iya, seingat saya. Benar kan? Salah satunya adalah makan siang kata beliau ya. Jadi gini ya. Seingat saya di dalam itu ya. Saya bisa Jadi dikoreksi. maksudnya gini ya, kalau misalnya mau menaikkan pendapatan ya sampai dengan 23% karena perbandingannya PDB ya. Nah, apakah semua itu mau dicecar, digenjot dan segala macam, diuber-uber? Itu yang pertama untuk menaikkan. Yang kedua, apakah PDB-nya pertumbuhannya diturunin? Karena kan pembaginya rendah. Iya. Nah, jadi belum jelas juga nih. Ya, jadi kalau PDB-nya diturunkan, Kalau pembaginya maka ini rendah kan kelihatannya. naik. Ya kalau Bisa. pertumbuhan turun ya berarti krisis. Saya kira yang dipertanyakan oleh Pak Mahfud ya. Iya. Itu yang dipertanyakan. Makanya ditanya Pak Mahfud menanyakan 23% Dari dari mana? apa? Dari mana dan apa yang dibagikan Betul. menjadi persen itu. Tuh, Nah, gitu. Gibran Jadi- pada waktu itu kan tidak bisa menjawab, tapi ternyata kalau di visi misinya itu adalah target dari pasangan Prabowo Gibran untuk mencapai level penerimaan negara berbanding GDP. Ya. Nah, penerimaan negara berbanding PDB-nya nanti 23%. Tuh. 23% itu adalah pertambahan yang luar biasa karena sekarang baru 13. Iya, plus Ya kan? PNBP dan Dari lain-lain. 13 ke 23 itu selisihnya ya luar biasa. 60 Nah, sekian khusus persen. pajaknya saja, pajak sekarang ini 10% ke GDP. Kalau dia mau jadi 23, dia harus tumbuh jadi 17%. Ya. Artinya, dia harus menaikkan tax ratio dari 10 ke 17. 70% yang harus dia naikin. Jadi mungkin yang akan dilakukan adalah melakukan upaya meningkatkan pajak. Kalau benar target itu mau dicapai. Meningkatkan. Iya. Kan nggak mungkin Sorry, lagi sorry. GDP-nya yang diturunkan. Meningkatkan atau menaikkan pajak. Iya, Iya, menaikkan. bisa. Nggak ada cara lain kan Iya. mesti Meningkatkan kan hasil. Ya. Kalau menaikkan kan objek. Untuk bisa meningkatkan hasil, itu kan mesti- ada dua jalan. Iya. Pertama, menambah wajib pajaknya. Ya. Betul. Ya. Yang kedua, Itu yang maksud memperluas tadi. meningkatkan, ya kan? meningkatkan tarif. Tarif. Dia bilang NPWP mau ditambah, artinya mau ditingkatkan. Tambah wajib pajak. Cuma yang belum pegang NPWP itu orang yang punya pendapatan berapa? Iya. Ya. Masa yang itu yang mau jadi sasaran? Betul. Betul. Nah, Ya kan? itu Ya. tadi. Nah, Dalam situasi kita seperti sekarang ini, 70% loh apakah mau itu naikinnya. mungkin? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Katakanlah apa yang dijelaskan oleh calon wakil presiden nomor 2 itu betul. Tapi pertanyaannya kan apa mungkin dalam kondisi masyarakat kita seperti yang sekarang ini, ya kan? Nah, Pak Mahfud kan langsung mengatakan orang semua sudah teriak kok. Dengan sekarang ini udah teriak gitu. Tapi logis nggak? Ya kita lihat aja permasalahan utama kan sebenarnya ada beberapa ya. Kita lihat masyarakat kita. Harga tinggi. Oh, iya. Jangan lupa ya, daya Dengan beli berarti ya. Betul, beban hidup yang luar biasa. Daya beli, ibaratnya kebutuhan hidup mahal, ya. Pekerjaan juga sekarang susah. Makanya sebenarnya kan mereka punya program lapangan kerja cukup banyak kan. Ada yang 15 juta, ada yang 17, Betul. bahkan
Kalau nggak salah paslon 2, kalau nggak salah bisa dikoreksi, nyebut waktu debat tuh 19. Nah, Walaupun di visi misi nggak kelihatan ya. Divisi misinya cuma 12. Ketika 19 bicara, itu, dia jadi 19. Iya, Kenapa bisa begitu ya? Ya mungkin beliau yang tahu ya. iya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita penjelasan lebih lanjut mungkin agak panjang ya. Tergantung apakah saya bisa menjelaskan angka 17 itu dari mana, 15 itu gimana, 19 itu bagaimana ya. Karena ujung-ujungnya sederhananya ke pertumbuhan ekonomi. 1% pertumbuhan ekonomi menyerap berapa? Nanti di-linkkan dengan misalnya target pertumbuhan masing-masing. Misalnya tadi misalnya ada Pak Ganjar kalau nggak salah dan Pak Mahfud itu target 7% ya kalau nggak salah. 7%. Nah, dengan target 17 juta berarti 3,5. 1% itu 500.000. 500.000 kali 7, 3,5 juta. Kali 5, 17 juta setengah. Kurang lebih seperti itu. 7%, 1% Hanya pertumbuhan menyerap 1% 500.000 tenaga kerja. Betul. Jadi kalau 7%, 3,5 juta tenaga kerja terserap. Betul. Kali 5 tahun, Betul. 17 juta tenaga kerja baru. Betul. Itu hitung-hitungannya. Yang Hitung-hitungan 19 kalkulasi Ya, numbernya ya, ya. ya, Nah, ya. kalau yang nomor 1 ya kita tinggal kali aja dia target 15 juta. Berarti 1%-nya butuh berapa? Misalnya gitu, 600 kah, 700.000 kah? Gitu. Karena angkanya lebih kecil. Jadi 1% kualitasnya yang menyerap lebih banyak harusnya untuk memenuhi 15 juta. Ya, ini kan diskusi kita ini kan mencoba untuk mendalami apa yang mereka bicarakan dan membayangkan mengerti- prospeknya ya kan? jadi seperti Ya apa. kan? Ya. Iya. Yang memahami hal seperti ini kan nggak banyak orang. Betul. Tapi dalam debat itu kan kelihatan seolah-olah memang Wapres Paslon 2 ini kan hebat sekali. Apa yang Anda bisa komentari, Bung Rai? Oh saya, iya karena Pelatihnya pertama kan hebat. ada asumsi orang. Pelatihnya hebat. Asumsi orang saat itu kan orang ini nggak Paham cukup masalah. siap, nggak cukup siap untuk melakukan debat, Ya, Karena menghindar. menghindar ada terus. underestimate lah di sana. Ternyata banyak orang terpukau pada cara dia yang ngomong, Retorikanya. lancar, ya retorikanya macam-macam. Nah, keterbukaan itulah yang kemudian di-framing sebagai sukses sampai sekarang. Sebab kalau dibelejetin satu-satu, dan mulai tadi tuh angka 23% itu persisnya nggak begitu, Bukan ya tax kan? ratio, tapi Ya. menerima pendapatan total. Kemudian angka berapa tadi? 19 Juta. juta Juta itu ternyata serapan, nggak 19%. 19 19 juta. 19 Serapan juta. tenaga kerja. tidak terdapat di dalam Hmm. visi misi, ya kan, dan sebagainya gitu. Biasa lah itu, Mas. Jadi kalau orang awalnya menganggap orang ini nggak bisa berlari, tiba-tiba berlari, sekejap kita kaget, tapi hitungan 100 langkah ke 102 langkahnya kita udah mulai sadar ini larinya yang benar apa enggak sih ini, Nggak dan sih, sebagainya. Gitu. si Nalar ini dari awal udah ini, loh, kok Aikor pakai Ya, persen gitu. bukan. Kalau ekonomi kan pasti tahu. Iya, iya, kan? Tapi kan publik yang lain ya kayak Ya, itu kita ini kan baru setelah dijelaskan baru kita mengerti gitu loh. Tidak hanya soal performa penampilan, tapi di substansinya aja Iya. banyak sekali ada bolong-bolongnya yang perlu dipertanyakan kan kira-kira gitu. Misalnya kesadaran kita, loh kok mestinya kan ini saatnya ya Pak Prabowo mengencangin lagi istilah yang disebut dengan bocor itu gitu loh. Di sesi kedua karena berbicara soal ekonomi ya, dan sebagainya gitu. Kok itu kehilangan gitu. Dan itu semua hampir terlupakan karena kita tiba-tiba dikejutkan oleh orang ini kok bisa lari gitu. Iya, Udah kan? terpukau duluan. di Iya, awal. gitu. Ya. Tapi kawan-kawan sekalian, menurut saya ya, untuk debat kedua, orang sudah mulai ngerti bahwa untuk bicara, ngomong dia bisa. Ya kan? Nah, sekarang mungkin orang akan lebih hati-hati pada substansi. Nah, mungkin karena itu ya nggak tahu saya apakah timnya atau apa. Ya, mungkin nanti Gibran akan dibuat lebih ketat di substansi, ya kan? Tapi terus sambil ya kan cara ngomong apa Dan pernyataan-pernyataan lebih terukur. Betul. gitu ya. Tapi kalau saya sendiri melihat di debat kemarin, saya tiga-tiganya ya, saya agak menyayangkan sebenarnya. Karena detail bagaimananya itu yang menurut saya pengen tahu ya sebagai pengamat ekonomi ya. Gimana sih strateginya kan gitu ya.
Nah itu nggak kelihatan gitu loh. Baik mungkin yang disebut mungkin ada yang UMKM, ada yang tadi misalnya satu keluarga misi satu sarjana dan segala macam. Itu mungkin ada, tapi how to untuk melakukannya itu. Mewujudkan itu. itu bagaimana Apakah kemudian kalau kita sinkronkan, oh kita beresin dulu korupsinya, baru ini sebenarnya bisa lebih mudah dijalankan. Nah itu nggak tahu juga. Tapi saya agak kecewa di situ karena saya yang bingung itu di tema ekonomi. Hampir semuanya bukan menguasai ekonomi. Ya, itu saya mau mengatakan tadi. Jangan-jangan memang karena memang calon wakil presiden ini rata-rata bukan ekonom. Sehingga mereka tidak cukup menguasai secara detail. Iya. Ya kan? Nah, paslon nomor 1 dia lebih sebagai politisi. Betul. Ya kan? Tawakan itu. Ya, paslon nomor 3 hukum. Profesor. Ya, Nah, ini kalau yang calon nomor 2 sekolah ini, bisnis bukan ya? ini bisnis, saya nggak tahu. Ya, saya juga kurang tahu. Tapi sekolah di Singapurnya ada. Tapi setidaknya, tapi kalau pengalaman 02 dagang itu kan pisang pengalaman kan, sebagai wali kota ngerti kan. dong. Iya. Jadi ada yang disebut dengan pengelolaan pajak, Betul, penerimaan, APBD lah pengelolaan minimal. APBD dia udah kurang lebih kan sama lah pengelolaan APBN dengan APBD itu. Jadi dia punya pengalaman basicnya sebetulnya gitu. Nah mungkin momentum itulah yang dipakai juga. Termasuk di dalamnya soal pertanyaan singkatan-singkatan itu gitu loh. State of Global Islamic. Yang kenyataan ada kurangnya itu sebenarnya. Economic Islamic. Report. Nah, itu bukan indeks, itu report. Ya, benar. Yang kenyataannya beliau juga baca juga. Kita baca juga report ya, bukan indeks. Oke. Kita kan Tapi lanjutkan. begini loh, ada sedikit Bas. Jadi Tapi tahan dulu. sedikit. Yang saya sebut tadi hilirisasi itu tadi kan. Contoh orang berlari gitu. Termasuk istilah hilirisasi digital kan. Iya. Orang baru sadar apa ini hilirisasi digital gitu. Sebab Kita hulunya aja nggak ada. Iya, hulunya apa untuk industri digital kita kok mau dihilirkan? Jadi kalau hilirisasi sumber daya alam kita udah paham. Betul. Ya? Ada hulunya jelas. Hilirisasi digital apa? Tapi hilirisasi kekuasaan kita juga paham. Apa itu? Menurunkan kekuasaan dari bapak ke anak. Nah, itu hilirisasi namanya. Oke. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Ini karena diskusi sama orang-orang hebat, jadi nggak berasa. Ternyata kita sudah ada di penghujung gitu ya. Tiba-tiba kita sudah mau selesai aja. Nah, tapi masih ada tersisa gitu yang menurut saya penting sekali kita bahas. Begitu ya, berkaitan dengan prospek 2024. Saya mau menyinggung tadi soal utang. Bagaimanapun isu utang ini kan isu yang selalu ada terus-menerus, dan memang kalau kita lihat grafiknya kan di era Pak Jokowi ini memang meningkatnya, harus diakui memang kan peningkatannya luar biasa, meskipun kita juga menyadari bahwa ada utang yang sangat tinggi, ada infrastruktur di mana-mana. Nah, tapi kan kita nggak berhenti di periode Pak Jokowi. Next-nya, ini gimana kita melihat soal utang? Ya, pertama utang itu sebenarnya diatur ya, sampai dengan aturan ya, dengan peraturan yang telah diundang. Karena konstitusi lah ya, bisa kita bahasakan. Dan jadi ada batasan-batasannya betul, ya. Sekitar kalau nggak salah 60% dan sekarang sekitar 40%-an ya. Tapi yang sebenarnya menjadi tantangan untuk siapapun calon presiden ya ke depan, di 2024 itu kita punya beban utang ya, sebelum bunga itu 500 triliunan, 500 lebih ya. Terus kemudian bunga utang, kalau bunga utang saya kurang tahu untuk yang tahun depan ya 2024. Tetapi kalau kita balik ke 2022 kemarin itu hampir 400 triliun, 390-an atau 380. Itu utang, itu bunga. Hanya bunga. Belum pokok. Nah, dan puncak yang tertinggi itu di antara beberapa tahun ini itu tahun 2027. Itu selama periode 2024-2029. Itu dia 650 sekian triliun. Itu masih pokok. Gitu. Jadi APBN yang sekarang yang sampai nanti beberapa tahun itu cukup sempit sebenarnya. Jadi makanya yang saya inginkan adalah rasionalitas sebenarnya. Rasionalitas dari paslon-paslon ini dan masyarakat sebetulnya ketika melihat apa yang diucapkan. Gitu. Oh gitu. Nah, pertanyaan saya begini. Seberapa besar fleksibilitas dari calon yang akan datang ini kalau mereka terpilih untuk berutang di 5 tahun yang akan datang?
Ya kalau saya sederhananya lihat dari aturannya 60%. Hmm. Selama itu belum belum melewati, Belum sampai ke batas iya, maksimal, belum melewati, masih itu oke. masih oke aja. Karena negara lain itu bahkan lebih tinggi dari kita. Tetapi jangan lupa, Ya. banyak yang dalam negeri. Jadinya kemampuan membayar utangnya juga sebenarnya masih bisa. Nah, itu yang mesti kita lihat kan. Hmm. Ini bukan soal ketentuan yang kita masih boleh berutang atau Betul. tidak. Iya. Tapi kan ini bicara soal fundamental ekonominya Betul, seperti apa, betul, ya kan? betul. Kemampuan membayarnya seperti Betul, apa. Nah, betul. kalau kita, Nah, kalau misalnya kita ngelihat ke sana ya, tadi sebetulnya ini karena kita bicara ekonomi, utang, pajak, itu kan semuanya itu berhubungan ya. Ya. Karena itu kependapatan yang nanti kita jadi bisa bayar utang, kan gitu sebenarnya. Nah, kalau tadi misalnya kita cerita soal investasi, cerita ICOR dan segala macam ya kita harus ngelihat, ya sekarang ini kan kita di angka 6,2 sekian ya, kalau nggak salah itu untuk ICOR kita ya. Nah, untuk menarik investasi itu seberapa berani kita dan seberapa tax holiday kita apakah lebih menarik gitu ya, ya untuk investor masuk ke kita. Jadi maksud saya kalau misalnya untuk kondisi sekarang ya, untuk kemudian membayar hutang, ya kita harus juga sama-sama sadar bahwa dengan hutang yang terus naik itu kemampuan untuk membayarnya juga harus ditingkatin. Ya, menarik investor dengan segala program yang ada gitu ya. Karena gini, kalau kita mau sadar ya bahwa negara kayak Singapura aja untuk kemudian meningkatkan perekonomiannya fokusnya ke sumber daya manusia. Nah, kita mungkin dari pasangan-pasangannya kita bisa lihat. Ya, Singapura nggak punya sumber daya alam kayak kita. betul. Ya, kita juga harus fokus lihat mana nih yang benar-benar fokus pada sumber daya manusianya. Ya. Ketika sumber daya manusia itu dibangun, dilatih, dia akan kemudian bekerja untuk negaranya secara nggak langsung. Nah, kalau kita punya ini kan belum bicara soal bagaimana menghasilkan sumber daya manusia yang handal. Kita baru bicara soal gimana caranya kasih makan gratis supaya tidak stunting. Kan masih begitu nih, perbaikan gizi dan sebagainya. Jadi Padahal perlu stunting bicara. mah dari sejak hamil mestinya. Kalau stunting itu, kalau udah anak sekolah dikasih makan, Iya. kalau udah stunting ya susah. Kan kita dari ngatasinnya. dalam kandungan. Kalau stunting. Tapi ini ginilah, kalau kita lihat, Ya, kalau itu kan asam sulfat. ya Asam sulfat kan. Samsul lagi yang dibahas. Nggak gini, utang kita itu cicilan per tahun itu sekitar 750-800 ya, bunga dan pokok nih. Ya, pengeluaran pokok mungkin 800. sekitar situ kalau di rata-rata ya. Penerimaan kita, Nah. mestinya tuh Gibran tuh bicaranya rasio utang terhadap penerimaan. Karena yang kita pakai buat bayar utang itu dari penerimaan. Nggak mungkin dari GDP kita pakai untuk bayar utang, tapi yang penerimaan di APBN itulah yang kita bisa pakai untuk bayar utang. Penerimaan kita itu mungkin sekitar 2000-an lah. Ya, Ya, sekarang sekitar Bulan 2000-an. 800. Taruhlah kalau 2000, 40%. 2100, Rasio 2200. cicilan kita, pembayaran utang kita terhadap penerimaan itu sudah cukup tinggi, agak lumayan membuat ruang untuk melakukan program-program lain sempit. Tapi kalau melihat polanya seperti ini, kan saya bilang dari awal ini program nomor 2 ini rada jor-joran, nih, rada boros. Untuk makan siang aja udah habis 400. Iya. Pasti dapatnya dari utang lagi pembiayaannya. Karena nggak mungkin lagi kita punya sumber pembiayaan lain yang bisa membiayai 1 triliun sehari orang makan siang. Kalau kita lihat hari ini. Kalau kita lihat hari ini. Hari ini yang Dan terjadi, itu program yang tidak bisa diukur. nggak tahu capaiannya. jadinya jadi apa gitulah, kita nggak ngerti. Karena itu tadi, kalau hasilnya tepat sasaran dan lain sebagainya, mungkin bisa menolong gizi anak. Tapi anak itu kan perlu makan 3 kali, nggak cuma sekali. Nah, kita nggak tahu apa benar dia akan menolong betul gitu loh. Atau lebih banyak yang dikorupsi seperti pandangannya Prof. Sumitro dulu. Atau nanti anak sekolah itu dari pagi sampai malam di sekolah terus, supaya dikasih makan terus. Atau bisa jadi begini, dia dapat susu, dia kumpulin 5 kotak, dia jual. Itu terjadi di pangan. Beras dulu kan begitu. Ya. Ada yang ngumpulin. Jadi dibagi ya kan. Betul. Bahkan di kantor-kantor pemerintah ya. Hmm. Itu ada yang ngumpulin kan. Kemudian ada yang Padahal zaman dulu tentara segitu disiplinnya dikasih susu kaleng, susu bubuk. Padahal tentara kita tahu disiplin dong. Dijual juga bos ke warung.
Jadi belum tentu sampai Ya, gitu loh, ya. efektivitas itu satu. Ya, Tapi itu yang yang jelas, disebut bocor. ya, pembiayaannya mahal. Dan saya kira untuk utang, nah sekarang ini aja kita untuk bayar sebagian cicilan utang, itu dari utang lagi. Ya. Karena primary balance kita Primary balance. negatif. Artinya menggambarkan betapa kita masih butuh tambahan utang untuk bayar sebagian Bayar, utang. Utang. Nah, ini mau ditambah lagi untuk Dari produk utang yang untuk begitu, membayar utang. Iya. Yang kita Gali tidak lubang tahu. tutup lubang. Nah, yang kita tidak tahu akan seberapa efektif hasilnya. Bukan hasilnya, saya percaya lah orang mau dimakan bergizi akan baik, betul. Itu kita sama-sama yakin lah. Tapi apakah benar akan sampai kepada mereka sesuai dengan nilai gizi yang sudah ditetapkan? Apakah ketika sudah sampai benar-benar mereka konsumsi? Apakah tidak ada potongan di sana-sini? Karena kita bicara tentang 17.000 pulau, ratusan juta penduduk. Kalau Mas Gibran bicara bahwa ini sudah diselenggarakan di 70 negara, 400 juta anak-anak di 70 negara. Saya hitung 400 dibagi 70, ya paling 6 jutaan. udah deh. Kalau kita ngomong soal kasih makan ratusan juta orang, ini kasih makan sedikit orang aja. Udah banyak yang keracunan makanan. Ya, di sekolah-sekolah itu. Itu makanya Itu gitu loh. Jadi efeknya ada dia. semacam kekhawatiran bahwa ini tidak efektif sementara dananya begitu besar dan kemungkinan besar kalau dijalankan berasal dari utang. Dan yang menikmati nanti Apakah IKN nggak cukup membantu investasi kita? ya sejauh ini kan kita lihat yang baru tertarik itu adalah mereka-mereka yang memang sudah punya lahan di situ. Investor lokal. Yang Investor sudah asing punya kan lahan belum. di sana. Tapi asing sekelas John Major dulu diundang untuk menjadi penasehat, belum bisa memberikan kontribusi. MBZ belum bisa memberikan kontribusi. Dan kalaupun investor asing datang ke IKN, itu kan hanya untuk IKN. Ya, Iya kan? Ya kan hanya untuk menumbuh itu aja. Begitu. Tapi oke. Nah sekarang kita sudah mau selesai. Saya ingin closing statement atau ada pernyataan Bung Rey Soal apa? soal utang ini. Aku nggak ada. Oh enggak ya? Saya menikmati tadi membicarakan. Oke, kalau begitu ini mulai dari ini nih, Bung Nalar ini. Closing statement Anda dari diskusi kita secara keseluruhan. Ini bagaimana Anda menyimpulkan? Ya. Sekaligus sebagai closing statement. Sekaligus sebagai closing statement ya, yang saya harapkan itulah masyarakat ketika menghadapi pemilu dan memilih di 2024 itu saya rasa gunakan rasionalitas yang benar-benar Anda bisa terima dengan logika yang masuk akal. Jadi jangan hanya karena saya masih muda ya, milenial, jangan hanya melihat potongan-potongan TikTok. Kalaupun dilihat potongan TikTok, klarifikasilah. Karena ini untuk 5 tahun ke depan, bukan hanya untuk saat ini. Gitu ya, Bung ya? Jadi ya harus menjadi pemilih yang cerdas, Betul. pemilih yang kritis, dan Rasionalitas. rasional. Ya. Wah, luar biasa. Tuh. Silakan, Bung. Closing statement Anda. Ya, jadi jangan mudah terpukau oleh sesuatu yang kasat mata gitu aja. Pelajari dan amati betul setiap program dan yakinilah bahwa Indonesia ini sejak awal, sejak beberapa tahun terakhir memang sudah dililit oleh kanker korupsi yang luar biasa. Ini kalau dibiarkan, kita tidak akan bisa kemana-mana. Bisa terjebak, bahkan kita sudah sekarang ada di kelompok negara menengah atas. Menengah atas, belum masuk negara maju. Kalau ini dibiarkan terus, korupsi ini berjalan, lama-kelamaan itu ada pembusukan dalam aktivitas perekonomian kita, sehingga kita turun lagi nanti ke negara menengah bawah, alih-alih nanti bisa turun lagi ke negara berpendapatan rendah. Terjebak atau paling tidak terjebak sebagai negara menengah terus. Akhirnya kita menjadi negara, kita-kitanya sebagai warga negara hanya bisa menjadi tua tanpa sempat menjadi kaya. Nah, kalau negara kita bisa menyelesaikan persoalan korupsi, perekonomian bisa berjalan lebih sehat, nggak ada lemak-lemaknya, nggak ada kolesterolnya, nggak ada biaya silumannya, kita bisa menjadi negara yang maju, otomatis kitanya bisa ke bawah sejahtera, ya sebelum mati sempat dulu lah ngerasa kaya. Oh, artinya Bung itu setuju sepakat dengan pernyataan Prof. Mahfud yang Ya mengatakan siapapun bahwa, yang mengatakan ya kan, bahwa korupsi harus diberantas, itu saya setuju. Oh gitu ya. Iya, siapapun yang mengatakan bahwa korupsi adalah akar permasalahan, kenapa kita sulit untuk
bisa lebih Maju. sejahtera, itu saya setuju. Oh, karena memang betul akarnya korupsi ya. Ya, korupsi. Oke. Bung Rey, Apalagi udah hebat closing, itu. closing statement Enggak Anda. loh, pasti lebih hebat lagi, Ray. Ya. Saya setuju tadi. Sebetulnya udah benar kan kalau ekonomi kita ini kan sebetulnya dengan pertumbuhan 5% aja udah bagus lah ya. Tentu kita ingin lebih bagus dari itu kan dengan sendirinya. Cuman mau 5%, 6%, 7% kalau korupsinya merajalela di dalam, Nggak jadi apa-apa. itu seperti kita mengisi air ke dalam 1 tong yang tongnya itu penuh Bocor. dengan bocor-bocor. Jadi kita pakai lagi istilah yang Atau dipergunakan. kita menyirami tanaman, benalu semua isinya. Iya. Benalunya yang tumbuh. Iya. Nah ini kita pakai istilah yang sering dipergunakan oleh Pak Prabowo, Hmm. yang kehilangan di Pilpres 2024 ini. Nah jadi betul, di samping kita gimana caranya menumbuhkan air sebanyak-banyaknya dalam isi tong ini, tapi saat yang bersamaan yang bocor-bocor ini kita harus tutupi. Itu istilah yang sering dulu dipakai oleh Pak Prabowo, yang kita kehilangan sekarang. Kalau Dengan istilah itu. netizen itu sekadar mengingatkan pakai icon begini. Iya, iya. Itu pertama. Nah, yang kedua yang mungkin perlu juga kita sampaikan kepada rekan-rekan itu, saya ingin mengutip apa yang dulu pernah juga diucapkan oleh Ahok pada debat di Pilkada DKI ya. Janganlah karena pemilu kita membuat seperti seolah-olah bisa dikasumkan semua hal. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang nggak sulit untuk dikerjakan. Oleh karena itu ceritakan saja yang sesungguhnya, yang sebenarnya, meskipun karena itu mungkin nggak terlalu populer di tengah masyarakat, tapi Anda nggak berbohong. Ya. Nah, saya kira kejujuran, ya, meskipun tidak terlalu kelihatan wah di depan masyarakat, jauh lebih penting daripada wah tapi isinya adalah bohong. Kita harus mencegah calon pemimpin-pemimpin kita berbohong dengan sekedar ingin meraup suara kita, lalu membuat kata-kata yang indah, padahal isinya sebetulnya sesuatu yang sangat sulit, kontradiktif, bahkan boleh jadi Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini yang harus kita cegah menurut saya melalui forum Kalau debat-debat nggak ini. gitu, Kenapa? kalau dibiarkan, nanti semua politisi formalitas seperti itu semua ya. Bohong itu ya salah satu pintu jadi koruptor. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa bohong, kita nggak akan sensitif dengan korupsi. Oke. Jadi kata kuncinya jangan berbohong dan korupsi itu penyakit yang harus diberantas. Ya. Sampai ketemu lagi di forum berikutnya. Kura-kura, Kura-kura. kuasa rakyat, Kuasa rakyat. kuasa rame-rame. Oke. Sampai jumpa lagi dalam forum kura-kura berikutnya.